Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar lagi di mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Hari ini saya akan memberikan contoh pengaplikasian dari Adobe Illustrator. Nanti kalian di sini akan menggunakannya dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, kenapa saya memilih menggunakan aplikasi software Adobe Illustrator? Karena itu lebih mudah, lebih familiar kita gunakan. Banyak aplikasi yang bisa digunakan di PC atau laptop, tapi opsional aja untuk kita gunakan. Banyak ya, macam-macam, tapi kita mau lebih mudah menggunakan Adobe Illustrator. Nanti teman-teman yang lain di rumah boleh kalian pelajari dari media manapun. Boleh kalian cari tutorialnya di Google maupun di YouTube. Banyak banget tutorial membuat gambar, animasi, dan juga pengaplikasian dari Adobe Illustrator. Nah, silakan kalian boleh install aplikasinya. Banyak di software-software gratis yang ada di web browser. Nah, nanti kalian silakan cari dan juga install. Untuk sementara kita menggunakan Adobe Illustrator. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang mungkin tidak ada laptop ataupun belum punya, boleh kalian simak terlebih dahulu video yang tutorial ya, contoh yang saya berikan. Nanti juga sambil kita diskusikan apa ada atau mungkin ada aplikasi yang digunakan di HP atau Android yang bisa kita gunakan untuk pembuatan animasi 2 dimensi. Kemarin contohnya si Rizky sudah memberikan saya informasi tentang aplikasi FlipFlap. Nah, nanti bisa juga kita gunakan, kita aplikasikan. Tapi saya mau memberikan contoh dari pembuatan Adobe Illustrator untuk lebih memperdalam lagi untuk kalian. Mungkin kalian di kelas 10 sudah belajar di dasar desain grafis tentang Adobe Illustrator dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Kita langsung masuk saja ke Adobe Illustrator. Oke, di sini ini lamannya. Welcome Illustrator. Saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2020. Lalu kita create new aja. Nanti akan muncul di sini new document. Nanti kalian bisa setting di sini ukuran dokumen kalian. Nah, di sini ada satuannya cm, ada satuannya point, pixels atau pixel ada pixel juga, inches atau juga milimeter. Tapi kita familiar dengan cm. Dan kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa klik di sini ada settingan template yang sudah disediakan. Misalkan ukurannya letter A4, legal, tabloid A3, B4, B5. Terserah kalian, nanti bisa kalian atur sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, misalkan di sini kita buat 10 x 10 cm. Lalu advance optionnya di sini ada color mode-nya, kalian pilih kalian mau pakai RGB atau CMYK. Saya sarankan kalau misalkan kalian untuk mencetak, kalian menggunakan CMYK. Karena biasanya kalau kita mencetak sebuah file, apalagi di digital printing, karena mereka formatnya bukan RGB tapi merupakan formatnya CMYK. Lalu raster efeknya atau resolusinya di sini kalian cukup menggunakan 72 ppi. Lalu ada preview modenya, ini default aja. Oke, langsung aja. Misalkan saya bikin 10 x 10. Muncul tampilan seperti ini lembar kerja kalian. Lalu di sini ada toolsnya. Oke, ada selection tool, ada direct selection tool, ada pen tool, ada curve tool, ada rectangle tool, ada pen brush tool, ada type tool atau text ya, ada rotate, ada eraser, ada shape, builder, gradient tool, ada eyedropper tool, white tool, ada blend tool, ada artboard tool, ada zoom tool. Nanti kalau untuk info
atau keterangan atau lebih detailnya nanti boleh saya berikan ke kalian pengertian dan juga fungsi-fungsinya. Tapi kurang lebih contoh tampilan dari Adobe Illustrator seperti ini. Nanti di sebelah kanan ada layernya. Pasti kalian tahu ya layer itu apa. Jadi ada layer 1, layer 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada properties juga, kalian bisa bikin edit artboardnya juga bisa ditambahin artboardnya. Misalkan kalian mau bikin artboardnya itu 2, bisa bikin 2 di sini. Ketiga juga boleh. Nah, 3 tinggal kalian zoom out aja. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini pengaplikasiannya sangat mudah. Jadi saya rasa kalian juga pasti bisa mengaplikasikannya. Lalu di sini ada menu barnya, file, edit, object, type, select, effect, view, window, dan juga help. Nah, di sini macam-macam bisa kalian pelajari masing-masing. Untuk biasanya di sini efek banyak ya. Nah, di sini efek 3D-nya, efek convert shape-nya, ada crop max-nya, ada distort, ada pad, ada effect finder, resizer, stylist, wrap, filter, dan lain-lain. Bisa kalian pelajari. Nanti saya kalau misalkan kalian perlu pengertiannya dan fungsinya, boleh nanti saya berikan ke kalian. Oke, ini kurang lebihnya contoh dari tampilan dari Adobe Illustrator. Kemudian saya mau memberikan satu pengaplikasian untuk kalian. Namanya adalah tracing. Nah, tracing ini adalah jadi kalian ada suatu gambar lalu kalian jadikan JPEG. Nah, nanti kalian bisa buat gambar tersebut menjadi sebuah vektor animasi. Nah, itu namanya tracing. Jadi kalian cukup misalkan kalian menggambar manual, lalu kalian gambar bentuknya dengan jelas, lalu kalian foto, lalu kalian jadikan JPEG, lalu kalian masukkan ke Adobe Illustrator, kemudian bisa kalian tracing. Tracing itu adalah kita membuat dari JPEG, dari bitmap ke vektor. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Jadi saya sudah buat contohnya yang saya buat. Nah, ntar oke, seperti ini. Nah, saya besarkan dulu ya. Nah, ini saya awalnya gini. Jadi saya punya satu foto atau satu gambar seperti ini. Nah, jadi ini sama aja kalau kalian misalkan membuat suatu gambar, kalian gambar manual, lalu kalian foto, lalu kalian tempelin di sini di layer pertama. Nah, di sini nih, di layer pertama. Saya kunci di sini, saya lock supaya dia nggak bergeser ya. Nah, lalu kemudian kalian bikin layer per layernya. Nah, di sini ada layer peci, lalu ada layer rambut, lalu ada layer muka, lalu ada layer isinya muka, ada mata, hidung, dan juga mulut. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal menggunakan pen tool di sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang sudah bisa membuatnya. Nah, kenapa saya kasih kalian contoh seperti ini? Karena nanti kita akan membuat animasinya, animasi geraknya itu kita perlu layer per layer. Nanti kita kayak misalkan kalian membuat sebuah gerakan orang berjalan kaki gitu di sebuah jalan. Nah, nanti kalian perlu bikin layer per layernya karena kalian perlu gerakin kaki. Misalkan kalian buat gerakan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Nah, nanti kalian harus bikin layernya di sini. Nah, kaki kiri misalkan di sini layer kaki kiri, layer kaki kanan, terus layer tangan kiri, layer tangan kanan. Nah, nanti animasi gerakannya itu kita mainnya layer per layer.
Jadi kaki kiri, kaki kanan kita gerak-gerakin. Nah, itulah saya pada awal pertemuan saya bilang aplikasi apa yang bisa kita gunakan banyak. Tapi saya mau ngajarinya lewat aplikasi, entah itu dari AI, entah itu dari AE atau After Effects, lalu juga bisa juga dari Adobe Flash. Nah, ada juga dari Adobe Animate. Nah, banyak teman-teman. Untuk pengaplikasian untuk pembuatan animasi ini, aplikasi banyak banget. Jadi opsional, tapi kayak saya ngajarinnya mungkin kita membuatnya dari AI, AE dan juga Adobe Flash. Itu yang bisa kita aplikasikan. Kalau teman-teman punya aplikasi lain lebih mudah, boleh kalian buat. Silakan kalian berkreasi. Saya akan tidak pernah membatasi kalian untuk berkreativitas dan juga membuat sebuah karya. Nah, pokoknya apapun media yang kalian gunakan, kalian harus tekuni itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tujuannya kita membuat AI dari AI ini adalah kita membuat gambar animasinya layer per layer. Yang saya tadi bilang, layer peci, layer rambut, layernya muka, layernya isi muka. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan mau gerakin mulut, nah mulutnya juga dipisahin layernya, gerakan mulut gitu. Jadi seperti itu untuk pengaplikasiannya. Jadi caranya adalah kalian tinggal buat dari pen tool. Ini kalian zoom aja di bagian sini. Ini usahakan kalian sudah ada file JPEG-nya di sini, file yang sudah kalian foto, yang sudah kalian gambar. Boleh juga kalian berbentuk foto gini yang saya contohkan seperti ini. Boleh juga kalian dalam bentuk manual. Tapi saya minta kalian untuk lebih ke gambar manual dulu, baru ke gambar digital. Jadi nama tahap ini adalah tahap tracing dari gambar bitmap jadi gambar vektor. Nah, itu ya. Jadi tahapnya adalah kalian tinggal menggunakan pen tool. Kalian pertama misalkan layer di sini kan saya bikin layer baru ya. Misalkan rambut. Jadi kalian tinggal ikuti alur rambutnya aja di sini. Tinggal klik, tahan, lalu kalian sesuaikan dengan gambarnya. Nah, tahan, lalu kalian posisikan dengan sesuai gambarnya. Nah, Jadi sebelum kita buat ini, kita matikan dulu filenya supaya tidak ada isi di dalam filenya. Jadi kita hanya menggunakan garis aja, stroke. Nah, kalian klik. Nah, lalu ikutin lagi alurnya sampai capek, sampai jadi. Nah, ini rambutnya. Oke. Titik awal dengan titik akhir harus saling ketemu supaya jadi satu shape, satu bentuk. Nah, ini titik akhir, lalu ini titik awal. Nah, jadi dia satu gambar rambut, bentuk rambut. Nah, seperti ini. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Lalu bisa kalian tambahkan fillnya itu isi di dalam shape-nya ya, warnanya. Nah, tadi karena saya matiin di sini, lalu kalian bikin warnanya hitam, merah, kuning, sesuaikan aja sama gambar yang telah kalian buat. Nah, di gambar di sini sama sini sama, nah, kayak gitu ya. Oke, biru.
hijau, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tahap sederhana banget teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya, mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi teman-teman bisa buatnya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang layernya yang asli, foto aslinya kita matikan. Oh sorry, ini apa ini? Ya, jadi layer foto asli bisa kita matikan dan jadilah satu gambar animasi. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian sorry ada yang ketinggalan ini, jadi misalkan kalau ada shape yang terlalu patah begini nih, bisa kalian klik pakai yang di direct selection tool, lalu nanti kalian tarik di sini. Kalian klik di sini, lalu kalian ada titik putih di sini. Nah, kurang jelas saya zoom. Putih di sini, kalian tarik sini. Nah, dia supaya sudutnya nggak terlalu patah. Nah, jadi dia berbentuk sebuah lengkungan. Jadi dia fotonya nggak, atau animasi yang kita buat nggak terlalu patah-patah banget lekukannya. Bisa kita sesuaikan dengan baik, dengan bagus. Nah, bisa kita drop seperti ini. Oke, jadi seperti ini cara untuk pembuatan tracing gambar sederhana teman-teman, tapi saya harap teman-teman bisa mengaplikasikannya. Jadi tugasnya teman-teman sekarang adalah kalian silakan gambar satu buah karakter animasi ataupun yang kemarin sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya, lalu silakan kalian jiplak atau kalian taruh di Adobe Illustrator dengan cara-cara yang tadi saya buat di sini. Kalian foto, habis itu kalian masukkan ke Adobe Illustrator dan kalian ikutin garis dari animasi yang sudah kalian buat, gambar yang sudah kalian buat menggunakan pen tool di sini. Nah, ikuti aja langkah-langkah yang saya berikan tadi dari rambut. Jadi kalian bikin layernya satu persatu, rambut, terus bikin muka, bikin peci, kayak misalkan saya ya. Kalau misalkan teman-teman bikinnya karakter lain juga kayak gitu, muka, rambut, terus mulut, hidung, mata, telinga, dan macam-macam. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri. Nah, seperti itu ya pembuatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon kalian bisa aplikasikannya dengan baik. Sekarang kalian jadi tugasnya membuat gambar animasi dulu secara manual, lalu kalian aplikasikan ke Adobe Illustrator menjadi vektor. Nah, atau yang kita biasa namanya adalah tracing. Nah, seperti itu ya. Boleh kalian gunakan gambar yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya, boleh juga kalian buat gambar yang baru atau yang kalian bikin baru. Jadi itu ya, seperti itu ya. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika kalian bingung atau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan saja ke saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ini sebagai sederhana membuat animasi 2 dimensi dasar, karena kalian harus diajarkan bagaimana tahap pembuatan animasi layer per layer. Jadi seperti itu ya, manfaat untuk kita pembuatan animasinya seperti ini dulu, baru nanti kita aplikasikannya ke media yang bisa kita gunakan untuk membuat pergerakan animasinya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Silakan kalian kerjakan, selamat mengerjakan. Mungkin nilai ini akan saya masukkan ke nilai tugas. Mudah-mudahan juga bisa masuk nilai tugas keterampilan. Jadi kalian harus kerjakan dengan serius. Kalau misalkan ada yang belum paham atau yang harus kalian mau tanya, silakan japri ke saya atau lewat Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.